Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Ar-Rahmani menjadi Al-Rahmani. Nah, kesalahan-kesalahan itu semestinya tidak terjadi pada diri kita. Maka nanti kalau bicara tentang memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah, maka itu berlaku untuk semua umat Islam yang sudah balik. Jangan sampai nanti bilang gini, oh ya saya salah-salah dikit nggak apa-apa lah, kan saya bukan santri, kan saya bukan orang yang belajar di pondok pesantren. Enggak, itu bukan alasan, karena bicara tentang Al-Fatihah, kita sedang bicara tentang rukun sholat. Kalau rukun sholatnya tidak sempurna, maka nanti juga akan mempengaruhi keabsahan sholat kita secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sepakat bahwa membaca Al-Fatihah di dalam sholat termasuk bagian dari rukun-rukun sholat. Artinya ketika ada orang melakukan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka secara kaidah umumnya dianggap sholatnya tidak sah atau batal. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fima makna, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sholat itu dianggap tidak ada, sholat itu dianggap nggak sah apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka kembali kita sepakati bahwa membaca surat Al-Fatihah itu bagian dari rukun-rukun sholat. Namun kemudian yang menjadi masalah teman-teman sekalian, bagaimana hukumnya jika kita membaca surat Al-Fatihah namun banyak kesalahan baca di dalamnya? Tidak tepat panjang pendeknya, tidak tepat membaca tasdidnya, tidak tepat membaca huruf-hurufnya. Apakah itu termasuk mempengaruhi keabsahan sholat atau tidak? Nah teman-teman sekalian, bahwa disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in tentang kesalahan atau model kesalahan yang menyebabkan sholat itu bermasalah gara-gara surat Al-Fatihah yang kita baca beberapa kalimatnya salah dibaca. Ini ada beberapa contoh seperti kalimat Ar-Rahman, Iyyaka, dan Nasta'in. Nah teman-teman sekalian, kita perhatikan dari poin yang pertama, kalimat Ar-Rahmani. Di sini kalimat Ar-Rahmani ini alif lamnya disebut sebagai alif lam syamsiyah. Artinya nanti kalau ada alif lam syamsiyah, maka seakan-akan huruf lam yang ada di sini ini dianggap tidak ada. Maka kalau dibaca dari huruf alifnya, kemudian langsung masuk ke dalam huruf ro, diganti dengan tasdid, gitu ya. Maka bunyinya Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Jadi kalau ditulis menggunakan bahasa Indonesia mungkin ro-nya langsung double, Ar-Rahmani, gitu ya. Itu namanya alif lam syamsiyah. Karena dia didobel seperti ini, maka bisa juga dianggap bahwa kalimat Ar-Rahmani di sini ada hukum idgham. Hukumnya idgham. Idgham, gitu ya, memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua, gitu. Maka bunyinya Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, gitu. Kemudian kalau ternyata salah baca dari kalimat Ar-Rahmani menjadi adanya jeda antara alif dengan ro, yang kemudian huruf lamnya ini bisa terbaca seperti kalimat Al-Rahmani. Itu ya, beda ya, Al-Rahmani. Jadi tasdidnya yang harusnya ada di sini kita seakan-akan tidak membacanya dan membuangnya. Nah, itu menyebabkan huruf lamnya seakan-akan menjadi kebaca kembali, gitu. Harusnya Ar-Rahmani, kita membacanya Al-Rahmani. Ini kesalahan. Maka dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan batalat sholatuhu, maka sholatnya dianggap batal. Ini kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah pada kalimat Iyyaka. Jadi huruf ya-nya di sini ada tasdid juga. Jadi seakan-akan huruf ya itu double bunyinya kan, Iyyaka. Nanti kalau ditulis pakai bahasa Latin kita berarti ya-nya atau y-nya double, Iyyaka, gitu. Iyyaka double. Nah, kalau artinya Iyyaka adalah hanya kepadamu ya Allah, gitu. Makanya sambungannya Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Tapi kalau kalimat Iyyaka itu kehilangan tasdidnya menjadi kata Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, menjadi Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in.
tasdidnya hilang, nggak ada di sini, dibuang tasdidnya, maka artinya adalah dau usyamsi, cahaya matahari. Maka kalau kita baca itu dengan sengaja, yang betul ini, tapi kita membacanya dengan cara yang kedua, dengan sengaja dan kita sadar kesalahan itu, tapi tetap melaksanakannya dengan cara ini, kafar. Maka kita dianggap kafir. Kenapa? Karena di situ ada kalimat na'budu wa nasta'in. Jadi kalau bunyinya harusnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, diganti menjadi iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari aku menyembah atau kami menyembah. Maka kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka kalimatnya menjadi kafir. Kalau disengaja dan kita tahu bahwa itu ada kesalahan dan tetap sengaja membaca yang salah tadi itu. Ngeri ya, berarti dari kesalahan membaca tasdid pun bisa merubah makna yang benar-benar kocar-kacir gitu, benar-benar berantakan gitu. Dari kalimat iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, menjadi iyyaka dau syamsi, hanya kepada cahaya matahari aku menyembah. Berubah total gitu. Makanya di sini disebutkan kafar. Kalau udah disebut kafir ya berarti sholatnya batal gitu. Atau kalaupun kita tidak sampai pada keyakinan karena kita nggak tahu ngerti bahasa Arab, nggak paham, maka minimalnya kesalahan itu juga menyebabkan batalnya sholat kita. Kalau dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, terjadinya saktah atau jeda antara kalimat sin dengan kalimat ta, yang harusnya dibunyi nasta'in, nasta'in, langsung ya, tanpa itu karena ini satu kata. Nasta'in, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Gitu ya, nasta'in. Tapi kalau ternyata terjadi jeda antara huruf sin dengan huruf ta, yang seakan-akan jedanya bunyinya gini, nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Maka kalimat ini juga dianggap sebagai pembacaan yang haram dilakukan. Apalagi kalau itu dianggap haram, berarti nanti akan mempengaruhi keabsahan sholat. Ya lagi-lagi bahwa kalau kesalahan ini dilakukan secara sengaja dan faham. Makanya teman-teman sekalian, ketika nanti orang yang didaulat menjadi imam, terutama sholat berjamaah gitu ya, berarti seharusnya memang yang didaulat menjadi imam itu minimalnya bacaan surat Al-Fatihahnya dianggap tuntas. Kesalahannya dianggap bukan kesalahan yang fatal sampai merubah makna gitu. Maka ini bukan masalah oh suaranya bagus tapi ternyata ada titik Al-Fatihah yang salah, termasuk kalimat iyyaka menjadi iyyaka, 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 ar-rahmani menjadi al-rahmani. Nah, kesalahan-kesalahan itu semestinya tidak terjadi pada diri kita. Maka nanti kalau bicara tentang memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah, maka itu berlaku untuk semua umat Islam yang sudah balik. Jangan sampai nanti bilang gini, oh ya saya salah-salah dikit enggak apa-apa lah, kan saya bukan santri, kan saya bukan orang yang belajar di pondok pesantren. Enggak, itu bukan alasan, karena bicara tentang Al-Fatihah, kita sedang bicara tentang rukun sholat. Kalau rukun sholatnya tidak sempurna, maka nanti juga akan mempengaruhi keabsahan sholat kita secara keseluruhan. Baik teman-teman sekalian, demikian. Moga-moga kita semuanya bisa memperbaiki surat Al-Fatihah agar sholat kita menjadi lebih baik dan lebih benar, dan akhirnya mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.